Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amali salih, wa an yufaqihana fid din, وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini sebagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan dalam membaca dan menelaah kitab Syarah Al-Waraqat yang dikarang oleh Syekh Syatri hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan membahas qaulus sahabi, dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini pembahasan tentang qaulus sahabi termasuk pembahasan al-adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang ulama usul itu berbeda pendapat akan kehujjahannya, apakah dia termasuk hujjah dalam beristimbat atau bukan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Qaulus sahabi wa qaulul wahidi minas sahabati laisa bihujjatin ala ghairihi ala al-qaulil jadid. Kata Imam Haramain rahimahullah, qaul salah seorang di antara para sahabat itu tidaklah menjadi hujjah atas yang lain. Dan ini adalah qaul jadidnya Imam Syafi'i. Artinya berarti qaul qadimnya beliau itu mengatakan hujjah. Ya, jadi terkenal kalau mazhab Syafi'i itu tidak menganggap qaul sahabi sebagai hujjah, tapi di situ ada rincian, ya, ada rinciannya. Mana yang hujjah, mana yang bukan hujjah. Jadi tidak dikatakan mutlak kalau itu tidak hujjah. Jadi ada rinciannya. Kemudian kata pensyarah hafizahullah, dzakara al-muallifu huna ma yata'allaqu bi fi'li sahabi wa qawli sahabi. Wa laysa al-muradu bihi mujarradu qawlihi faqad. Wa innamal muradu bihi kullu ma yunsabu ilaihi min qawlin wa fi'lin. Ini pengertian qaul sahabi. Jadi kata pensyarah Syekh Syatri hafizahullah, yang dimaksud dengan qaul sahabi itu tidak hanya qaul saja, tidak hanya perkataan sahabat, tapi yang dimaksud adalah kullu ma yunsabu ilaihi min qaulin wa fi'lin, yang disandarkan, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan atau perbuatan. Wal muradu bis sahabi fi hadzal bab ikhtalafat anzarul usuliyyin fihi. Faqala ta'ifatun al muradu bihi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Walau kanat laqiyahu lahdatan. Wa qala al-akharun la budda an yushibahu zamanan tawilan. Lianna hujjiyata qawli sahabi mustafadatun min mulahaqatihi wa mulazamatihi
lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yustafadu hadha illa min az-zamani at-tawil. Idza taqarrara hadha fa inna qaula as-sahabi ala thalathati anwa'. Lalu pensyarah menjelaskan kepada kita apa sih yang dimaksud dengan sahabi. Kapan seseorang itu dikatakan statusnya status seorang sahabat? Kata beliau di sini ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, qala ta'ifah, maksud dari sahabat adalah man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau kanat laqiyahu lahdatan. Yang bertemu dengan Nabi, siapapun yang bertemu dengan Nabi lalu beriman dengan beliau dan meninggal dalam keadaan beriman meskipun berjumpa dengan Nabi hanya sesaat, lahdzah, satu kali, atau cuman hanya melihat Nabi misalnya, maka ini sudah termasuk kategori sahabat, dan ini adalah pengertian ulama hadis. Wa qala akharun, nah kalau menurut ulama usul, yang namanya sahabi itu ditambahkan lagi syaratnya. Ya, man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa an yushibahu zamanan tawilan. Jadi ada tambahan dari ulama usul, harus ada suhbatun tawilah. Harus ada menemani Nabi dalam jangka waktu yang lama. Mulazamah dengan Nabi dalam jangka waktu yang lama. Tidak cukup hanya sekejap. Alasannya kenapa? Kata beliau, li'anna hujjiyata qauli sahabi. Perkataan sahabat tadi, qaul sahabi, itu kita ambil sebagai hujjah dalam beristidlal. Itu bisa kita ambil karena apa? Karena lamanya sahabat tersebut, orang tersebut bermulazamah dengan Nabi. Ya, karena kan qaul dia itu akan diambil sebagai hujjah. Syaratnya apa? Bisa kita dapat, dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau seseorang tersebut membersamai Nabi dalam jangka waktu yang lama. Seperti Abu Hurairah misalnya, atau Anas bin Malik misalnya, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, yang masyhur itu membersamai Nabi dalam jangka waktu yang lama. Ya, sehingga bisa ya dijadikan qaulnya sebagai hujjah. Jadi ulama usul itu berbeda dengan ta'rifnya, pengertian dari ulama hadis tentang sahabat. Idza taqarrara hadza. Nah, kalau telah jelas di sini, maka beliau menyimpulkan bahwasannya qaul sahabi itu terbagi menjadi 3 macam. An-naw'ul awwal, an yaqula as-sahabiyyu qawlan fayukhalifuhu ghayruhu minas sahabah. Fa hina idzin la yuhtajju biqawlihi ittifaqan. Kalau ada seorang sahabat berpendapat, mengutarakan pendapat, berkata, lalu pendapat tersebut diselisihi oleh sahabat yang lain, maka apakah jadi hujjah? Tidak menjadi hujjah menurut kesepakatan ulama. Illa anna fihi khilafan syadan an ba'dil Hanafiyah wa zahiru ibaratil muallif tahqi al-ittifaqu fihi. Kecuali ada beberapa pendapat, ada pendapat syadz, ya, pendapat syadz yang menyelisihi pendapat mayoritas atau pendapat yang disepakati dari sebagian Hanafiyah. Dan zahir perkataan muallif, yaitu Imam Haramain rahimahullah, beliau mengatakan ini ittifaq. Ya, kalau ada pendapat sahabat dan diselisihi oleh sahabat yang lain, maka tidak menjadi hujjah. Contohnya apa? Contoh yang masyhur adalah pendapat, ada 2 pendapat sahabat. Yang pertama Ibnu Umar dan yang kedua Ibnu Abbas. Tentang masalah apa? Tentang masalah hal lamsul mar'ah yang qudul wudu. Apakah menyentuh itu dalam firman Allah aula mastumun nisa itu membatalkan wudu atau tidak? Apa makna mulamasah di situ? Kata Ibnu Umar, mulamasah itu adalah al-jassu bil yad. Dengan menyentuh kulit, menyentuh saja, kalau bertemu kulit dengan kulit,
maka dia membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Sedangkan Ibnu Abbas itu kebalikannya. Kalau kata Ibnu Abbas, maksudnya mulamasah dalam firman Allah aulamastumun nisa itu artinya adalah al-jima'. Ya, al-jima'. Nah, kalau begitu ini tidak bisa dijadikan hujjah karena pendapat sahabat yang satu Ibnu Umar diselisihi oleh pendapat sahabat yang lain yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu yang kedua, jenis yang kedua, min anwa'i qawli sahabi idza qala sahabiyyu qawlan wa intashara fil ummah wa lam yujad lahu mukhalifun fahadha yakunu ijma'an sukutiyan wa taqaddama al haditsu alaihi. Kalau perkataan sahabat tadi, ya, ada seorang sahabat menyampaikan pendapat, pandangan, dan ini tersebar di tengah-tengah umat, di tengah-tengah sahabat yang lain, ya, pendapatnya itu tersebar dan tidak diketahui adanya orang yang menyelisihinya. Tidak ada sahabat lain yang menyelisihi pendapat tersebut, maka ini dikatakan sebagai ijma' sukuti yang sudah kita jelaskan. Pembahasannya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Maka ini menjadi hujjah. Ya, ini menjadi hujjah. Ya, contohnya sebagaimana dalam Fathul Mu'in itu salah satu contoh kasus fikih yang mana Abu Bakar menjadi imam sholat subuh. Beliau menjadi imam sholat di awal waktu dan membaca bacaan yang panjang karena kan sholat subuh itu bacaannya disunahkan panjang-panjang. Wa Qur'an al-fajri kata Allah kan. Disunahkan membaca yang tiwal al-mufassal yang panjang-panjang ayatnya. Dan saat itu Abu Bakar membaca saking lamanya ayat yang beliau baca itu sampai sudah keluar waktu subuh. Dan ini dihadiri oleh sahabat yang lain karena beliau saat itu statusnya khalifah dan menjadi imam sholat subuh. Sholatnya panjang bahkan sampai keluar waktu. Nah, kemudian ditanya sama Umar, ini tidak masalah, ya? Apakah boleh seperti ini? Kata Abu Bakar, tidak masalah. Ya, sehingga para ulama berdalil dengan asar ini, bolehnya seseorang sholat di awal waktu meskipun nanti membaca bacaan yang panjang sampai keluar waktu sholat tersebut itu tidak masalah. Asalkan dia mulai sholat di mana? Mulai sholat di awal waktu. La iskal. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, an-naw'u tsalits, idza qala as-sahabiyyu qawlan lam yantashir fil ummah wa lam yujad lahu mukhalifun fi as-sahabah fa hina idzin hal yuhtajju bi qawli aw la yuhtajj. Kalau jenis yang kedua itu intishar, tersebar pendapat tersebut. Pendapat yang ketiga, qaul yang ketiga, jenis yang ketiga itu sahabat tadi mengatakan pendapat, berkata, tapi tidak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi tidak ditemukan orang yang menyelisihinya. Nah, tidak menemukan orang yang menyelisih pendapat tersebut. Apakah dia hujjah atau tidak? Maka di sini ulama khilaf. Contoh yang dibawakan oleh Syekh Syatri adalah mithalu dzalika qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma man taraka min nusukihi syai'an fa alaihi dam ala taqdiri adamin tisyarihi. Ya, contohnya adalah perkataan dari Ibnu Abbas, siapa yang meninggalkan salah satu nusuk, ya baik manasik haji atau umrah, maka wajib baginya dam. Ya, wajib baginya dam. Ala taqdiri adamin tisyarihi. Yang jika kita anggap kalau perkataan Ibnu Abbas ini tidak tersebar. Ya, tidaklah tidak tersebar. Apakah dia hujjah atau tidak? Nah, ulama khilaf fi dzalika ala qaulain. Ada dua qaul ulama di sini. Jadi kita fokus pembahasannya di sini kalau perkataan sahabat tadi tidak tersebar dan tidak ada salah seorang pun yang menyelisihinya.
Apakah hujjah atau tidak? Maka ada dua khilaf di antara ulama. Dua pendapat di antara ulama. Pendapat pertama, annahu la yuhtajju bihi. Tidak dijadikan hujjah. Dan wanasabahu al-muallifu ila Syafi'i fil jadid. Wadzalika li'anna syar'a innama umira birruju'i ila nusus. Ya, innama amara syar'a birruju'i ila nusus kitaban wa sunnatan. Qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. Wa lam yuzkar fi syai'in minan nususi ar-ruju'u ila qaulis sahabi. Pendapat yang pertama, dan ini dinisbahkan, disandarkan kepada pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Kan kita kenal ya, Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika beliau di Irak, qaul jadid ketika beliau di Mesir. Dan di antara kitab yang beliau karang saat qaul jadid itu adalah Al-Um. Ya, dan murid yang terkenal ketika qaul jadid ketika di Mesir adalah Imam Al-Muzani. Kalau di Baghdad ketika qaul qadim itu adalah Imam Ahmad yang terkenal di antaranya. Kata beliau, ini tidak bisa kita jadikan hujjah. Kenapa? Karena syariat itu memerintahkan kita untuk rujuk ketika ada suatu permasalahan, untuk rujuk kembali ke Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan, wa makhtalaftum fi syai'in fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Lalu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu. Nah, kembalikan, kalau kalian berselisih, kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasul. Kalau in kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah. Walam yuzkar, dan tidak disebutkan satupun dalam nas, tidak ada satupun nas yang menyuruh kita untuk rujuk ke qaul sahabi. Nah, ini dalilnya Imam Syafi'i yang mengatakan tidak hujjah kalau dia tidak terkenal, lam yushtahar, walam yantashir, ya, walam yujad lahu mukhalif. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, yaqulu bihujjiyati qauli sahabi. Nah, ini kebalikannya. Pendapat sahabi itu yang tadi, yang nomor 3, jenis yang ketiga itu hujjah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama wa ahadu qaulai Syafi'i wa madhabu Ahmad wa Abi Hanifah wa Malik wa qad hukiya alaihi al-ittifaqul awwalu wastadallu ala dhalika bi'adadin minal adillah. Pendapat yang kedua mengatakan oh ini hujjah. Dan ini pendapat jumhur dan salah satu pendapat Syafi'i ya saat qaul qadim. Kalau qaul qadim Syafi'i mengatakan hujjah, tapi qaul jadid, dan ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tidak hujjah. Dan juga pendapatnya Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, dan bahkan ada hikayat di sana kalau itu telah menjadi ittifaq, kesepakatan ulama sebelumnya. Dan ulama jumhur tersebut beristidlal, berdalil kalau qaul sahabi yang jenis ini itu hujjah dengan beberapa dalil. Di antaranya ma warada minan nususi fi fadli sahabati ridwanullahi alaihim. Ini alasan pertama. Alasan pertama adalah banyaknya dalil, nas-nas, teks-teks syar'i yang menjelaskan keutamaan para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum jami'an. Lalu alasan yang kedua, wa minha anna haula'i as-sahabah qauluhum aqrabu ila shawab. Alasan yang kedua, karena sahabat itu perkataan mereka atau pendapat mereka ya dalam masalah agama itu lebih mendekati kebenaran. Kenapa? Likaunihim syahadu tanzil wa arafu ta'wil wa khalatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa arafu ahwalahu. Karena sahabat itu menyaksikan turunnya wahyu. Dan mereka paling paham tentang makna wahyu tersebut karena turun di tengah-tengah mereka. Karena wahyu turun untuk mereka.
Mereka lah yang paling paham tentang syariat Islam ini. Dan tentulah mereka termasuk mereka adalah umat terbaik kan gitu. Dan mereka itu membersamai Nabi, hidup di tengah-tengah Nabi, ya, dan mengetahui keadaan-keadaan bagaimana keadaan Nabi gitu. Lalu alasan yang ketiga, ini yang pertama dan yang kedua. Nah, dalilnya diambil dari mana? Qauluhu ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini dalilnya. Ya, as-sabiquna al-awwalun baik dari muhajirin maupun ansar dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka dengan baik, semoga Allah meridhai mereka dan mereka meridhoinya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Artinya wajhul istidlalnya apa dari ayat ini? Apa sisi pendalilan? Fa'athna Allah Subhanahu wa taala ala tabi'ihim wa qad haka ta'ifatun wuqu'al ijma'i al-awwal ala hujjiyati qawli sahabah. Di sini Allah memuji orang-orang yang mengikuti langkah-langkah para sahabat, ya, para sahabat. Dan telah disebutkan barusan ada pendapat sebagian ulama kalau telah terjadi ijma bahwasannya qaul sahabi itu menjadi hujjah. Menjadi hujjah. Jadi kata Syekh Syafri, qaul sahabi itu ada 3 macam. Pertama itu qaul sahabi yang tidak ada yang menyelisihinya. Apa pertama, jika saling ada yang menyelisihi pendapat sahabat itu diselisih oleh sahabat lain, maka ini tidak hujjah, ittifaq. Kemudian yang kedua, pendapat sahabat tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak ada yang menyelisihinya, maka ini statusnya seperti ijma' sukuti, maka dia menjadi hujjah. Pendapat yang ketiga, ini khilaf, yaitu pendapatnya para sahabat, seorang sahabat dan tidak tersebar, tapi tidak ada yang menyelisihinya. Maka di sini ada 2 qaul. Qaul pertama dari Imam Syafi'i yang mu'tamad, yang jadid, qaul jadid itu tidak hujjah, dan pendapat jumhur mengatakan hujjah dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan oleh Syekh Asy-Syadzili hafizahullah taala. Kemudian ya, sedikit tambahan dalam syarah waraqatnya Syekh Labib Ushulul Masarrat itu dijelaskan lebih rinci, ya, lebih banyak tafsirnya. Itu kalau sahabi itu ada 2. Pertama, kalau fi ma la majala lirra'yi wal ijtihad. Tidak kalau sahabi yang bukan tempat yang tidak ada padanya ijtihad, bukan masuk dalam ranah ijtihadiyah. Seperti masalah ghaib, ya, perkara-perkara ghaib atau perkara taufiqiyah. Itu kata beliau ini hujjah. Ya, ini adalah hujjah. Kalau qaul sahabi fi ma yadkhuluhu ar-ra'i wal ijtihad. Nah, kalau ada qaul sahabi yang dalam ranah ijtihadiyah, yang bisa dimasuki ra'yun dan ijtihad. Kalau tadi kan yang pertama tidak ada ijtihad, maka ini hujjah. Seperti perkara ghaib dan tauqifiyah. Yang kedua, kalau dalam permasalahan ijtihadiyah, itu terbagi 2. Yukhalifu sahabiyun akhar. Nah, ini kalau dia ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka ini tidak menjadi hujjah bil ittifaq tadi kan. Nah, kalau perkataannya ini tidak ada yang menyelisihinya, perkataan sahabat ini tidak ada yang menyelisihinya, kalau dia tersebar, maka itu menjadi hujjah, ijma' sukuti. Tapi kalau tidak tersebar, maka di situ mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak hujjah. Ya, tapi kalau jumhur mengatakan hujjah. Kemudian masuk ke pembahasan al-akhbar, sedikit kita ambil dari masalah akhbar. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ammal akhbar fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib wal khabaru yanqasimu ila qismaini ahadun wa mutawatir. Fal mutawatiru ma yujibul ilma wa huwa an yarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu'u 'ala al-kadhibi min mithlihim
ila an yantahiya ila al-mukhbari anhu wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihad. Baik, syarahnya wa ammal akhbar. Apa maksud dari khabar di sini? Khabar kan al-akhbar jamak dari khabar. Al-akhbar fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib. Ya, ini masyhur ya. Jadi kalimat itu ada dua, ada kalimat khabar, ada kalimat insya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan al-kalam. Ya, al-kalam. Kalau khabar itu bisa dia mengandung kebenaran ataupun mengandung kedustaan, kebohongan. Taqaddama ma'ana anna al-ulama yuqassimuna al-kalam ila khabarin wa insya' wa yu'arrifuna al-khabar bima yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu lidatihi fayuqalu lil mukhbir sadaqta aw kadzabta. Wa amma al-insya' fa innahu laysa kadzalik fa hadha ta'rifun lil khabar fil istilahil 'am wa amma al-muradu hahuna fahuwa ma nuqila 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Ya, telah berlalu pembahasan kalau ulama membagi kalam menjadi dua, ada khabar dan insya. Dan khabar itu yang bisa mengandung kebenaran dan kebohongan. Sedangkan sehingga kita katakan kepada orang yang mengabarkan itu shadaqta wa kadzabta. Ya, seperti contohnya kalimat khabar itu najaha fulan minal ikhtibar misalnya. Najaha fulanun min ikhtibar. Atau fulanun alim. Nah, itu kalimat khabar mengandung dusta maupun kebenaran. Sedangkan kalimat insya diantaranya seperti perintah dan larangan itu tidak mengandung as-sidqu wal kadhib. Nah, ini adalah ta'riful khabar dalam istilah yang umum. Tapi yang dimaksudkan khabar di sini bukan itu. Apa maksudnya khabar di sini adalah apa yang dinukilkan dari Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, dan takrir persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal khabaru yanqasimu ila qismaini ahadun wa mutawatir. Dan khabar itu menjadi dua pembagian. Ya, menjadi dua bagian. Ada ahad, ada mutawatir. Qasamal muallifu al-khabara bi'tibari isnadihi ila qismain. Nah, dilihat dari sumber sanadnya, dilihat dari sisi sanadnya, maka hadis atau khabar menjadi dua, itu ahad dan mutawatir. Fal mutawatiru ma yujibul ilma. Al-muradu bil ilmi al-jazmu wal qat'. Wa hadha at-ta'rifu la yasih li'annahu la yasluhu ta'rifu syai'i bi atharihi wa natijatihi. وعرفه مرة أخرى بما رواه جماعة لا يتواطؤون على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويسندوه إلى شيء محسوس فاشترط في المتواتر ثلاثة شروط. Yang namanya mutawatir itu yujibul ilmi, dia menghasilkan ilmu, yakin. Maksudnya ilmu di sini adalah al-jazmu wal qata'u. Maksudnya adalah tegas, yakin. Kan kita sudah membahas maratibul idrak, tingkatan-tingkatan idrak ada 4. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-dhannu, dan yang ketiga adalah asyakku, yang keempat al-wahmu. Yang paling tinggi al-ilmu, itu 100%, 100%. Nah, itu bisa kita dapatkan dari hadis mutawatir. Ya, itu maksudnya al-ilmu. Wa hadha ta'rif la yasih, kata Syekh Syatri, mengartikan mutawatir dengan ma yujibul ilma itu tidak benar. Karena li'annahu ta'rifu syai'in bi athar, karena mengartikan dengan seperti itu enggak tepat. Mendefinisikan sesuatu dengan dampaknya itu enggak tepat. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di awal-awal itu ketika muallif mendefinisikan wajib. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh, kan begitu. Ini kan mendefinisikan sesuatu dengan dampak.
Wajib adalah ketika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini kan dampak. Dan yang lebih tepat mengartikan sesuatu definisinya itu dengan definisi itu, apa yang dimaksud langsung, bukan dengan dampak. Ya, yang mana wajib itu adalah apa? Al-wujub ma talaba syari'u talaban jaziman. Ya, ma talaba syari'u 'alal mukallaf talaban jaziman. Itu permintaan yang tegas. Nah, itu dia wajib. Wa arafahu, dan kemudian musannif atau Imam Haramain mendefinisikan, ya, kalau yang namanya mutawatir itu ini yang apa, yang mendefinisikan dengan tepat, ya, bukan dengan dampak. Itu yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil mereka berdusta padanya, yang sampai kepada akhir sanad ilal mukhbari anhu, dan disandarkan dengan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang indrawi, seperti sama' dan musyahadah. Maka dari sini kita ketahui hadis mutawatir ada 3 syarat. Syarat yang pertama, an yarwiyahu kathratun yastahilu an tawatu'ihim alal kadhib. Yastahilu tawatu'uhum alal kadhib. Perawinya banyak, ya, dan mustahil kalau mereka itu berdusta. Syarat yang kedua, antakuna hadhihi al-kathrah fi jami'i tabaqatil isnad. Yang merawikan banyak, dan banyak tadi di setiap tabaqat, di setiap lapisan rawi, lapisan sanad, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Perawinya banyak di setiap tingkatan-tingkatan sanad. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna hadzal isnad mustanadan ila hissin min musyahadatin aw sama'in la an ra'yin wa ijtihad. Sanadnya itu bersambung dengan cara his, indrawi, dari musyahadah itu seperti kalimat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, ya, atau sama' mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu dan ra'aitu. Bukan dari pendapat atau ijtihad, opini atau pendapat. Wa qad qala al-ulama anna sahiha fil mutawatir annahu la yuhaddadu lahu 'adadun muayyanun muhaddad wa innama yakhtalifu bi ikhtilafi anwa'il akhbar wal mutawatir al mufidu lil ilmi laisa muqtasiran ala akhbarin nabi bal huwa 'amun fi kulli khabarin. Jadi ada sebagian ulama, ya, itu maksudnya diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak menyetujui syarat mutawatir yang disebutkan barusan oleh musannif. Yang 3 syarat tadi, perawinya banyak di setiap tabaqat dan dirawikan oleh mahsus, dengan cara mahsus. Nah, ada sebagian ulama, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan yang benar, dikatakan dia mutawatir, itu tidak harus ditentukan dengan jumlah tertentu. Nggak mesti. Ya, yang penting perawinya itu adalah orang-orang yang thiqat. Meskipun cuma 5 orang, tapi yang meriwayatkan adalah orang yang raksasa hafalan, yang hafalannya kuat dan thiqah, maka itu bisa menjadi hadis mutawatir. Ya, itu kata sebagian ulama. Dan ini yang dikatakan juga oleh Syekh Ats-Tsatsri. Dan mutawatir itu berdampak yakin, ya, ilmu, bukan dhon lagi, bagaimana hadis ahad. Dan mutawatir itu tidak terbatas hanya kepada akhbar Nabi, hadis-hadis Nabi saja, tapi kepada umum, kepada semua khabar. Contohnya, falau su'ilta an baladin yuqalu laha as-sin la jazamta biwujudiha wa qata'ta bihi ma annaka lam tushahid hadzal balad wa ma dzaka illa li'annahu qad wasalat ilaika akhbaruha bi tariqit tawatur. Contohnya kalau dikatakan sama kita, ditanya sama kita, apakah
Engkau tahu negara Cina, apakah negara Cina itu ada? Ya, ada. Palestina itu ada? Nggak ada. Ya, kita pastikan itu ada. Karena meskipun kita tidak pernah ke sana, ya tapi kita mengetahuinya dari berbagai media. Dari perkataan orang dari dulu sampai sekarang turun-temurun. Dan yang mengatakan itu tidak hanya satu, tapi banyak. Bahkan jutaan yang mengatakan kalau di sana ada sebuah negeri yang namanya Cina dan juga Palestina. Ya kan? Nah, itu termasuk mutawatir. Kemudian jenis yang kedua. Nah, sedikit tambahan, contoh-contoh hadis mutawatir itu ada ulama yang menazamkan, ya, ini dalam kitab Usul Masaratnya Syekh Labib, di antara hadis-hadis mutawatir itu sebagaimana syair mimma tawatara hadithun man kadzab wa man banallahu baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhihi ba'du. Di antara hadis mutawatir itu seperti hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan, itu hadis mutawatir. Lalu hadis man banallahu baitan, siapa yang membangun bagi Allah rumah di bumi, nanti Allah akan bangun rumah baginya di surga. Ya, kemudian hadis ru'yatullah, hadis melihat Allah nanti di akhirat di surga, dan hadis syafaat, kemudian hadis tentang haudu telaga, dan juga lagi hadis tentang mashul khuffain, mengusap khuf. Ya, mengusap khuf. Itu dalam kitab-kitab Syafi'i dikatakan lebih kurang 70 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis mengusap khuf ini. Itu contoh-contoh hadis mutawatir. Lalu beliau membahas hadis ahad, wa hadza huwa an-naw'u tsani min al-akhbar wa 'arrafahu al-muallif biqaulihi huwa alladhi yujibul ilma wa la yujibul amal wa la yujibul ilma. Hadis ahad ini kebalikan dari mutawatir. Ya, jika tidak terpenuhi syarat-syarat mutawatir salah satunya, maka dia disebut hadis ahad. Tapi hadis ahad itu tetap wajib diamalkan. Ya, hadis ahad itu wajib diamalkan dan tidak mengandung ilmu. Wasahih anna al-ahad huwa ma lam yakun mutawatiran min al-akhbar wa huwa yujibul amal fa na'malu bihi wa la yajuzu lana tarku khabaril ahad. Ya, hadis ahad itu kalau tidak terpenuhi salah satu syarat mutawatir dan wajib kita amalkan kalau itu memang ada perintah di sana. Ya, dan kita benarkan kalau itu mengandung di sana i'tiqad, keyakinan. Dan tidak boleh kita tinggalkan. Ya, selama hadisnya adalah apa? Hadisnya sahih. Lakin hal yujibul ilma alladhi yubna alaihi al-i'tiqad wa hal yantujul jazmu wal qat'u bi akhbar ahad. Pertanyaannya, apakah hadis ahad itu mengandung ilmu? Kalau dia diamalkan sepakat, ya, diamalkan sepakat. Tapi apakah dia mengandung ilmu? Yujibul ilma, mewajibkan adanya ilmu, yakin, ya, atau tidak? Ya, maka di sini ada dua pendapat. Wa qala al-muallif khabarul ahad la yujibul ilma mutlaqan. Ini pendapat pertama. Pendapatnya muallif atau Imam Haramain tidak mewajibkan adanya ilmu, tidak menghasilkan ilmu yakin mutlaqan. Wa hadha ahadul aqwal fi hadhil mas'alah wa istadallu alaihi bi imkani wuqu'il khata'i was-sahwi wan nisyan fi akhbaril ahad. Kenapa dikatakan tidak yujibul ilma? Karena bisa kemungkinan terjadi kesalahan atau lupa dari rawi dalam masalah hadis ahad. Lalu pendapat yang kedua, bi anna qaulus tsani bi anna akhbar al-ahad qad tufidul yaqin wal jazma wal qata'. Hadis ahad itu bisa saja qad tufid, ya, bisa saja dia menjadi yujibul ilma sebagaimana hadis mutawatir. Tapi dengan syarat idah tafat biha qara'in tufidu dzalik. Kalau ada indikator-indikator yang meliputinya yang membuat dia yujibul ilma. Wala yujadu ahadun yaqulu inna kulla khabarin wahidin yufidul ilma li'annahu bil ijma' inna khabaral kadibin la yufidu ilman wa inna ma la budda an tujad ma'ahu sifatun wa qara'in tahtafu bihi hatta yufidul ilma wal jazm. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan hadis ahad itu seluruhnya yufidul ilmi, enggak. Tapi ada syaratnya. Jadi bisa saja
Ini pendapat yang kedua, bisa saja hadis ahad itu yufidul ilm, yujibul ilm, dengan syaratnya itu dengan adanya indikator-indikator yang meliputinya sehingga bisa dia yujibul ilm. Nah, pendapat yang kedua ini kan dikatakan harus ada indikator. Nah, pertanyaannya, indikatornya itu yang bagaimana? Nah, di sini ulama tersebut khilaf. Ulama kedua, pendapat kedua, khilaf apa saja yang bisa menjadi indikator yang bisa membuat hadis ahad itu menjadi yufidul ilm sebagaimana hadis mutawatir. Wa qad ikhtalafa ashabul qawli tsani fi naw'il qara'in al-mujibah lil ilm allati idza ihtafat bil khabar ja'alathu mufidan lil yaqin. Faqala ta'ifahna. Pendapat yang pertama, yang namanya indikatornya itu adalah la budda an yakuna min akhbaril a'immatis thiqat al-mu'awwalu alaihim. Indikatornya itu harus berasal dari khabar, ya, khabarnya para imam yang thiqat, yang menjadi parameter ilmu. Ya, seperti imam yang 4 atau imam-imam besar yang lain seperti Sa'id bin Musayyib, Yahya bin Ma'in, dan imam-imam besar yang lain yang ilmunya yang mereka menjadi rujukan ilmu. Wa qala akharun, nah, pendapat yang kedua yang menjadi indikator itu yang bagaimana? La budda an yakuna min riwayati sahihain. Indikatornya itu haruslah berupa riwayat dari dua imam hadis, Bukhari dan Muslim. Itu indikator. Lalu ada pendapat yang ketiga, la budda an yakuna waridan min turuqin muta'addidah. Harus hadis tersebut, hadis ahad itu punya banyak jalur. Ada jalur A, jalur B, jalur C. Jadi ada banyak jalur yang menguatkan hadis ahad tersebut, dan seperti itu hadisnya bisa dinilai sebagai hadis yang yujibul ilm atau yufidul ilm sebagaimana mutawatir. Jadi pendapat yang kedua mengatakan harus ada indikator. Nah, indikatornya itu apa saja? Nah, terjadi khilaf. Pendapat pertama harus dari khabar ulama yang thiqah, imam besar yang thiqah, yang menjadi rujukan ilmu bagi kaum muslimin. Yang kedua mengatakan indikatornya itu haruslah berupa riwayat dari dua imam hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Pendapat yang ketiga mengatakan harus berupa jalur, harus mempunyai banyak jalur. Nah, baru bisa dikatakan hadis ahad tadi yufidul ilm. Wassawabu fi hadha anna al-akhbar as-sahihah allati la yujadu laha mu'aridul waridah 'anin nabi tufidul ilma wal qata'a wal yaqin. Ini pendapat musannif, pendapatnya muallif, pendapatnya pensyarah yaitu Syekh Satsri. Yang benar kata beliau, menurut beliau khabar ahad itu bisa menjadi khabar yang yufidul ilm, bahwa khabar sahihah, khabar ahad yang dia sahih selama tidak ada menyelisihi hadis Nabi yang lain, maka dia bisa membuahkan ilmu wal qat'u sebagaimana hadis mutawatir. Ya, sebagaimana hadis mutawatir dengan 3 syarat kata beliau. Pertama, sihhatul isnad, sanadnya bersambung. Yang kedua, adamu wujudil mu'aridilaha, tidak ada menabrak dalil yang lain. Kemudian wa antakuna musnadatan lin nabi, ya, marfu' muttasil. Pertama, sanadnya sahih. Kemudian tidak ada dalil lain, dia tidak menyelisih dalil yang lain, dan yang kedua bersambung sampai ke nabi, marfu' muttasil. Itu 3 syarat. Wa yadullu ala hadha adadun minal adillah minha anna Allah azza wa jalla qad takaffala bi hifdhi syari'ah wa min hifdhi hadhihi syari'ah hifdhu ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha taqarrara ahkaman syar'iyyatan katsirah wa tufassirul Qur'an. Syekh Satsri kan berpendapat bahwasanya yang benar hadis ahad itu bisa membuahkan ilmu dengan 3 syarat tadi.
Nah, alasannya apa? Alasan pertama kata beliau bahwasanya Allah Ta'ala itu telah menjamin menjaga syariat, dan di antara bentuk penjagaan kepada syariat, menjaga hadis-hadis Nabi itu selalu langgeng ada, tidak hilang, yang mana dari hadis-hadis itu bisa kita simpulkan hukum-hukum syar'i dan kita bisa menafsirkan Al-Qur'an dengannya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa mimma yadullu ala hadza anna aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha minal baha'i wan nur ma laysa 'ala ghairiha fatamayyazu aqwaluhu min ghairiha bimujarradi wurudiha. Dan alasan yang kedua, bahwasannya perkataan Nabi itu terdapat cahaya, al-baha' wan nur, cahaya yang membedakan dengan perkataan orang lain, yang tidak ada pada perkataan orang lain sekelas sahabat sekalipun. Tentu perkataan Nabi lebih utama, lebih afdal, karena itu wahyu. Ya kan? Maka hanya dengan disampaikan oleh Nabi, maka itu sudah memiliki keutamaan tersendiri. Ya, itu alasan yang kedua. Wa mimma yadullu alaihi anna al-ummata harasat ala naqli hadhihi al-akhbari wa isya'atiha fi al-ummah wa badalat fi dhalika juhudan 'azimah. Alasan yang ketiga, karena umat Muhammad itu, para umat Nabi Muhammad, kaum muslimin itu bersemangat untuk menukil hadis-hadis atau khabar-khabar dari Nabi dan menyebarkannya. Ya, para sahabat itu bersemangat meriwayatkan hadis, ya, dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin, dan itu membutuhkan juhud dan azimah, membutuhkan apa? Usaha yang kuat. Ada usaha di sana. Wa mimma yadullu alaihi anna al-ulama ihtammu binaqdi ruwah wa kashfi ahwalihim wa sabr ahwalihim wa halatihim fulanun fil mawatin fulani la yu'tamadu ala riwayatihi fulanun yu'awwalu ala riwayatihi fi Syam duna ghairihi fulanun thiqatun fi Syamiyin ودون غيرهم معمر إذا روى في العراق فهو يخطئ وإذا روى في اليمن فاشدد على رواياته وهكذا تفقدوا أحوال الرواة. Alasan yang keempat, itu para ulama hadis khususnya itu kan tidak sembarangan dalam menerima hadis, tentu diteliti, dikritik rawinya, ya. Makanya ilmu hadis ini termasuk ilmu yang lumayan luar biasa, ya. Karena di sana cabangnya banyak, ya, mengkritik rawinya, ini rawinya bagaimana kualitasnya, bla bla bla, ya, dan meneliti ini kalau rawinya ini hafalannya bagus, dia thiqah, tidak dikatakan pendusta, maka bisa diterima hadisnya. Jadi di sana ada apa namanya? Kerjaan ada amal yang mana hadis tadi tidak serta-merta dikatakan itu bersumber dari Nabi. Ada di sana kerjaan ulama yang meneliti hadis, diseleksi, ya, ada penyeleksian hadis sampai kepada kita. Jadi ada di sana seleksi, sehingga tentu ini luar biasa, kerjaan yang luar biasa yang membutuhkan juhud yang besar juga. Jadi intinya, kesimpulannya, Syekh Sathri mengatakan kalau khabar ahad itu bisa yufidul yaqin dengan 3 syarat: sihhatul isnad, kemudian ada wujudul mu'arid, dan yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga? Bersambung kepada Nabi dengan 4 alasan. Alasan yang pertama, kalau Allah telah menjamin menjaga syariatnya, menjaga hadis Nabi. Dan yang kedua, hadis Nabi itu, perkataan Nabi itu berupa cahaya yang tentu berbeda dengan perkataan orang lain. Ya, hanya dengan disampaikan itu sudah menjadi suatu keutamaan, karena bersumber dari seorang Rasul, dan itu adalah berupa wahyu. Dan yang ketiga, umat Muhammad ini sangat antusias dalam menukil hadis dari Nabi dan menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang keempat, para ulama itu telah mengeluarkan juhud yang besar dalam menyeleksi hadis-hadis yang ada. Sehingga dengan 4 alasan ini bisa saja
hadis mutawatir bisa saja hadis ahad bisa meyakinkan atau bisa yujibul ilm, bisa menghasilkan al-ilmu sebagaimana hadis mutawatir. Wallahu taala a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, tafadhal. Jika tidak, maka kita tutup. Baik, cukup jelas saya rasa. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas hadis mursal. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.